dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai dengan akhir tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jamaah sholat subuh sebelum pengajian pada pagi hari ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kesempatan kepada kita nikmat yang luar biasa, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bangun kembali, masih bisa menghirup udara pagi, dan masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa, dimulai dari ibadah sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan termasuk ke dalam golongan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa nih sudah 10 hari nopo nggih. Nggih, hari ini 10 hari. Babak penyisian sudah mulai berakhir, babak pertama sudah berakhir nggih. Dan mulai peserta berguguran dimanapun. Itu sebenarnya nih menjadi pembelajaran buat kita semua nih Bapak Ibu sekalian. Seharusnya di awal Ramadan itu sama dengan akhir Ramadan, tapi fenomena yang terjadi sekarang ini memang ini baru 1 minggu, baru 8 hari, 9 hari, 10 hari musola masjid sudah mulai sepi, maju softnya tengah kawasan itu saniki kantun kali nomor kali soft, bapaknya cuma 2 soft, ibunya 1, 2, 3 ya alhamdulillah ibunya masih ada 3 soft.
Yaitu itu perlu kita jadi renungan Bapak sekalian, karena ibaratnya kita itu masih diberikan kesempatan oleh Allah. Sebulan sepisan top jangan itu. Jadi mudah-mudahan untuk bab kedua dan bab ketiga final itu jamaah musola Nurul Falah selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan akhir dan bisa melalui rangkaian ibadah puasa itu tanpa halangan suatu apapun. Karena itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Betapapun kita nun sewu, kita ini ibaratnya di dunia ini hanya mampir ngombe. Kita hanya mempersiapkan bekal yang akan kita persiapkan, yang akan kita bawa nanti untuk perjalanan yang masih sangat panjang. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 bulan dalam 1 tahun, 1 bulan yang luar biasa, kok tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini kok banget kan lagi buatan sakit bersyukur. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Perlu kami sampaikan, mungkin saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah tidak ada pada Ramadan tahun ini sebenarnya mengharapkan agar umurnya dipanjangkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Tapi kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, masih saja menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi kami berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa mati ini. Karena apa? Rata-rata umur Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun. Kalau sampai 70, 80, 90, alhamdulillah bonus yang luar biasa. Dan satu malam di salah satu bulan di bulan Ramadan itu, satu malam pada suatu malam yang pahalanya itu sama dengan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi pada malam-malam itu, malam 10 hari yang terakhir, biasanya niku gase bensinnya pun telas niku motor jalan tempat mawon. Padahal Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 hari yang terakhir itu malah mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya berarti semakin jarang beliau tidur di 10 hari yang terakhir. Nah kita kewalitan gitu, 10 hari yang terakhir malah baik. Padahal Bapak Ibu sekalian, 10 hari yang terakhir itu kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad untuk bisa mengejar amalan-amalan yang belum bisa kita peroleh selama hidup. Jadi saya sampaikan ada satu malam Bapak Ibu sekalian yang pahalanya ganjarannya barang siapa berbuat kebaikan, beramal soleh pada malam hari itu sama dengan 1000 bulan. Ini jarang-jarang kita umurnya ngatos 83 kurang lebih lah. Ya itu diberikan kesempatan oleh Allah satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, malah boten disambut, biasa-biasa saja. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang luar biasa ini di Ramadan tahun ini monggo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mau melanjutkan pembahasan kita Sabtu kemarin. Kalau Sabtu kemarin itu adalah cara-cara agar kita memperoleh kematian yang husnul khotimah. Pada pagi hari ini ciri-ciri orang. Kalau kemarin cara-cara, sekarang ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah berdasarkan
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Luqman ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madda taksibu ghada wa ma taqdir nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat dan siapa yang mengirimkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini di surat Luqman ayat 34 bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi apa yang bisa kita lakukan besok, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi ini menjadi rahasia Allah, Bapak Ibu sekalian, agar kita selalu mempersiapkan amalan-amalan terbaik kita, ibadah-ibadah terbaik kita yang akan kita persembahkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bekal kita dalam menempuh perjalanan yang masih sangat panjang. Salah satu keinginan ataupun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang dimaksud dengan husnul khotimah itu adalah, Bapak Ibu sekalian, akhir yang baik, keadaan baik yang terjadi pada diri seorang muslim pada saat ia meninggalkan dunia ini, dan saat-saat terakhirnya diwarnai dengan amal soleh dan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, dia menangis. Beliau menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya oleh sahabat semuanya, kenapa engkau menangis wahai Salman? Salman Al-Farisi pun menjawab, saya tidak menangis karena sedih akan meninggalkan dunia ini, tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kami agar bekal di dunia ini hanya seperti perbekalan seorang pengembara yang melakukan perjalanan. Jadi ketika kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kok tidak dipergunakan untuk mencari bekal menempuh perjalanan yang sangat panjang, itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena tidak ada kesempatan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada kesempatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah memasuki liang lahat, sudah ditutup dengan kayu, sudah ditimbun dengan tanah. Kita di situ hanya bisa pasrah. Pasrah apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan amal-amal kita. Kalau itu amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia, insya Allah nanti di alam barzakh atau di alam kubur kita akan mendapatkan kenikmatan kubur. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita di dunia tidak mempersiapkan amal-amal terbaik kita, di alam barzakh kita akan mendapatkan siksa kubur. Pilihannya cuma dua itu saja, Bapak Ibu sekalian, siksa kubur dan nikmat kubur. Dan itu tergantung kepada kita semuanya. Kepada kita ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membawa bekal, mencari bekal di dunia ini. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat Nabi saja, Bapak Ibu sekalian, ini pun genah lagi dijamin surga, ini pun genah sahabat Nabi ini. Ketika meninggal aja, ketika mau meninggal beliau menangis karena khawatir bekal yang akan dibawanya, bekal yang akan dihadapkan kepada Allah itu masih kurang. Ya kedewan inyong nih sahabat sanes hafal Quran dereng, sholatnya tesir, kepikiran dunia.
Lalu mengharapkan masuk surga tanpa mempersiapkan bekal amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Niku jen rasane nggih. Kami sampaikan di sini juga seorang sahabat Nabi saja nih Bapak sekalian. Tadi kami sebutkan di sini Salman Al-Farisi itu. Disebutkan seorang sahabat Nabi lulus jelas di jalan masuk surga. Itu saja masih merasa bekalnya masih kurang, merasa bekalnya masih sedikit. Lah kedewek saya umat di akhir zaman yang dengan berbagai macam keadaan di dunia ini belum bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah salah satunya adalah mengucapkan kalimat syahadat. Ini disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akhir hidup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan jaminan masuk surga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak ada jaminan ketika kita di akhir hayat kita nanti itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan seringkali itu kalau ada orang sedang mengalami sakaratul maut, biasanya itu nyebur, nah itu. Menurut saya Bapak sekalian, orang yang sedang sakaratul maut itu sungguh luar biasa, ya. Sedang ketakutan, sedang bingung, sedang tidak jelas apa yang dia rasakan. Seharusnya orang-orang yang mendampingi seseorang yang sedang sakaratul maut itu mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa membimbing dia untuk mempertahankan keislamannya. Dan kadang-kadang menurut saya lah, mungkin kurang paham apa kepribadian gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang sedang mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu tidak disebutkan kalimatnya. Ada juga la ilaha illallah, takutnya nanti pas dia bilang la ilaha tidak ada Tuhan, dia meninggal. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang mungkin karena kurang paham ketika sedang sakaratul maut, karena itu nyebut apa? Orang yang sedang sakaratul maut itu nyebut kan nggak ada artinya. Kadang-kadang seperti itu. Cukup dibisiki kata-kata Allah agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita menuntun mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak apa-apa, yang penting orang itu mendengarkan ketika di akhir hayatnya dia mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Dan disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Tapi itu susah, tergantung amal kita di dunia. Kan ada ya, biasanya dulu SD itu ada pertanyaan begini Pak, di alam kubur ya, man rabbuka, man nabiyuka, kitabmu apa, saudaramu apa. Ini pun jawabkan, dunia itu pun jawabkan, itu pun ngasih ngotot apa. Tapi ketika nanti di alam kubur, di alam barzakh, ditanya malaikat mungkar nakir, sekali lagi itu tergantung amal kita di dunia. Walaupun pun jawabkan apal di luar kepala, dihafalkan di luar kepala, tapi ketika nanti berhadapan satu lawan satu dengan malaikat mungkar nakir, hanya ketakutan yang luar biasa ketika kita tidak mempersiapkan amal kebaikan kita. Dan salah satu ini waktu itu saya di channelnya Gus PH itu ya, disebutkan pertanyaan ujian
yang jawabannya dan pertanyaannya sudah disampaikan, dibocorkan riyen niku pertanyaan di alam kubur niku kan pun dibocorkan. Kok ditakoni niku piye jawaban piye? Itu sudah dibocorkan jawabannya. Misalnya ini kan lari SMA ujian kelulusan ya, kan nggak ada itu ujian kelulusan SMA jawaban dan pertanyaannya dibocorkan betul itu, tapi pertanyaan dan jawaban nanti di alam kubur itu sudah disampaikan oleh Ustadz, oleh Kiai, oleh Bapak Ibu guru kita di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi mungkin itu sudah disampaikan. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, ketika jawab pertanyaan sudah dibocorkan, jawaban sudah dibocorkan, kok masih tidak bisa menjawab, berarti ada yang salah ketika kita hidup di dunia. Kalimat la ilaha illallah sebagai pertanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya setiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi dari Allah dari cobaan pertanyaan di alam kubur. Hadis riwayat Ahmad. Lepas berarti meninggal orang dunia semua orang malam, semua orang husnul khotimah, dia boten kados niku. Orang-orang yang meninggal di luar hari Jumat ataupun malam Jumat itu sekalian tergantung amal-amal kita di dunia. Tapi di sini disebutkan barang siapa orang yang meninggal, setiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat pastilah dilindungi dari Allah, dilindungi oleh Allah dari cobaan pertanyaan di alam kubur. Maka berbahagialah sekali Bapak Ibu sekalian ketika malam Jumat habis Isya, habis membaca surat Al-Kahfi atau surat-surat pilihan lainnya, menemui ajalnya, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Tahun kemarin kan enten Ibu teng pundi Pak? Teng Binorong, ngertos bapaknya mirang beritane teng Binorong Pak. Binorongnya ngen balai desa ngetan musala napa mriku nggih. Enten iki teng Ibu. Hari terakhir puasa sudah melaksanakan sholat Isya, mau salam meninggal, enten pun namun mireng mesti Bapak Ibu sekalian berita itu. Penggunorong itu balai desa ngetan nih kok, lapangan balai desa ngetan akan musola teng mriku, lah meninggalnya di situ. Sudah selesai puasanya, sudah buka, sudah selesai sholat Isya, tinggal salam. Begitu salam, assalamualaikum, baru mau ke kiri, yang bersangkutan langsung periksa, dan setelah diperiksa di tempat itu juga beliau dinyatakan meninggal dunia. Mungkin ini bukan setiap orang ini Bapak sekalian puasa selesai, sholat 5 waktunya sudah selesai, dan kewajiban lainnya sudah selesai, meninggal dunia besok lebaran niku. Niku. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa kematian yang husnul khotimah itu memang dambaan setiap manusia. Setiap muslim harus mengharapkan kematian yang husnul khotimah. Tembiorong nikulah. Berarti tahun kemarin, Ramadan tahun kemarin, akhir Ramadan yang bersangkutan sudah selesai sholat Isya, baru mau salam yang kedua, salam yang kedua, beliau meninggal dunia. Ini luar biasa. Ini buatan ya tuang bayan-bayan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena tidak semua orang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ciri orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah orang yang meninggal atau mati syahid di medan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid memperoleh 6 keistimewaan di sisi Allah, yaitu diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh dan melihat surga seketika itu, dilindungi dari siksa kubur, aman dari ketakutan yang besar, dikenakan padanya pakaian keimanan,
dan dinikahkan dengan bidadari dan diizinkan untuk memberi syafaat pada 70 orang keluarganya. Hadis riwayat Ahmad. Berjuang di jalan Allah, kalau dulu mungkin zaman Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Jihad kita pada zaman kekinian apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah dan lain sebagainya, mereka berjihad dengan mengangkat senjata. Tetapi bagaimana dengan kita yang alhamdulillah oleh Allah diberikan damai, tidak ada perang dan sebagainya? Jihadnya apa? Jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Niki sholat subuh itu jihad terbesar. Karena apa Ibu sekalian? Nafsunya kita kan kalau kita sudah sahur, pun ngerokok, pun ngopi, ini hawanya ngantuk, badannya merem mawon gue. Tapi alhamdulillah panjenengan sedaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa melangkahkan ke masjid yang mulia ini. Itu bentuk jihad kita Bapak Ibu sekalian pada zaman kekinian. Di negara kita yang damai, tidak seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, dan di bumi-bumi Islam lainnya yang sedang dilanda perang. Okay? Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dilanda perang ini segera diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibu sekalian, mungkin panjenengan misalnya di berita-berita televisi ataupun di berita YouTube dan lain sebagainya, di Palestina itu mesti nek badhe puasa sepuasa badhe kali badhe lebaran itu mesti diserang terus teng Israel nggih. Nggih, iku seperti itu. Lawan dulu datang mriki salat tarawih nggih aman, salat subuh aman, mboten enten suara bom, mboten enten suara bedil. Ya orang masjid mboten teng musala iki saking gemes niku. Lah kan mereka sholat udah dipegang senjata, kita bukan hanya di sholat dari granat itu lalu apa? Padahal di Palestina Bapak Ibu sekalian, sholat mereka, sholat saudara-saudara kita itu penuh dengan ancaman, melebutkan masjid Nawawi pun diperiksa dan lain sebagainya. Mereka masuk ke dalam masjidnya juga ketika sedang sholat diawasi, ditodong dengan senjata. Kalau yang ada yang aneh-aneh langsung ditembak di tempat. Tapi kan kita tidak Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, ketika orang-orang yang meninggal syahid di medan perang dalam mempertahankan agama Allah, itu salah satu orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW ini Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar kisah ini, pernah mendengar cerita ini. Seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib, mungkin pernah dengar itu ya, cerita itu. Seorang sahabat Bapak Ibu sekalian, ganteng nggih mboten, sugih mboten, keturunannya tidak jelas, orangnya pendek, hitam dan lain sebagainya. Walaupun mboten layak pada waktu itu di zaman Rasulullah, sahabat ini itu dikucilkan, tidak ada yang mau bergaul dengan beliau. Suatu hari ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai Julaibib, apakah engkau tidak mau menikah? Dijawab, ditanya sampai 3 kali dan dijawab juga yang sama dengan 3 kali. Wahai Rasulullah, siapa yang mau menikah denganku? Seorang hamba sahaya yang tidak ganteng, tidak kaya, nasabnya tidak jelas. Tapi Rasulullah SAW menjodohkan sahabatnya ini dengan seorang wanita yang cantik luar biasa, keturunan orang terkenal dan mempunyai harta banyak. Ketika mau dilangsungkan pernikahan, Nabi Muhammad SAW mengumumkan perang terhadap orang-orang kafir. Dan sahabat yang ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat Julaibib ini tanpa pikir panjang langsung mengambil pedang, memakai baju perangnya dan langsung ikut berperang bersama Rasulullah. Padahal waktu itu beliau akan menikah dan beliau menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
kabar meninggalnya sahabatnya ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian dicari jenazahnya, dan setelah ditemukan, Nabi Muhammad SAW yang pertama menangis, kemudian tersenyum, dan kemudian yang ketiga beliau memalingkan mukanya. Sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau menangis? Nabi menjawab, aku kehilangan sahabat yang luar biasa. Ketika ditanya lagi, wahai Nabi, kenapa engkau tertawa? Aku melihat sahabatku ini posisinya di dalam surga. Ditanya lagi oleh sahabat, kenapa engkau memalingkan mukamu, wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, aku malu karena Julaibib ini diperebutkan oleh bidadari-bidadari surga. Jadi di dunia beliau ini tidak jadi menikah, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu ciri orang yang meninggal mati syahid, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bersambung gitu Bapak Ibu sekalian, masih ada ciri-ciri yang lainnya. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi hari Sabtu pekan depan, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada 1, 2, 3, 4, masih ada 4 ciri lainnya. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan Sabtu berikutnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan bulan Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini sampai dengan akhir tanpa halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.